Dilansir dari akun Info Gresik, dihebohkan dengan adanya aksi sekelompok gangster di wilayah Gresik, tepatnya di flyover dekatnya UMG. Sekelompok gangster tersebut membawa balok kayu. Menurut keterangan Polres, gangster tersebut sudah diincar selama 2 hari. Namun pada hari pertama, sekelompok dari mereka meninggalkan motor begitu saja dan mendapatkan hasil berupa penangkapan pelaku di hari kedua. Berdasarkan pengakuan salah satu pelaku gangster tersebut, aksi yang dilakukan oleh mereka dikarenakan balas dendam dengan melibatkan kekerasan dan penganiayaan terhadap salah satu anggota lawan mereka. Polres Gresik menemukan bahwa korban mengalami luka bakar berupa sudutan rokok. Dan sebelumnya terdapat aksi yang lebih parah lagi yang telah ditemukan. Berdasarkan peristiwa tersebut, tentunya menimbulkan keresahan bagi warga setempat karena jalur tersebut merupakan jalur alternatif yang sering kali dilewati oleh masyarakat. Kami bersama dengan tim gabungan Polres Gresik akan melakukan penyisiran kembali terkait dengan gangster di wilayah flyover Gresik. Meluncur ke TKP, siap, 86. Belum punya. Berarti kalian berada di bawah umur? Ya. Tapi sudah melakukan kejahatan? Iya. Ngapain kalian di sana? Pukul-pukulan. Tua kamu di mana sekarang? Kalau orang tua saya itu sudah lama pisah, Bu. Oh, terus kamu tinggal di mana? Sama siapa sekarang? Sama nenek saya. Kan sekolah atau enggak? Enggak. Sama kamu? Enggak. Berdasarkan hasil interogasi dari tim gabungan, menemukan bahwa pemuda tersebut menjadi anggota gangster itu disebabkan karena tidak adanya pengaruh dari pola asuh yang baik dari orang tuanya. Karena tidak mendapatkan pola pengasuhan yang baik dari orang tuanya, pemuda tersebut mencari perhatian dari luar rumahnya. Hal ini diperjelas oleh penelitian Suryaningsih 2020 yang menyatakan bahwa faktor yang menyebabkan adanya anak jalanan itu disebabkan oleh faktor keluarga dan faktor lingkungan sosial, di mana dalam faktor keluarga disebutkan bahwa keluarga berperan memberikan perhatian dan kasih sayang. Ketika pemuda tidak mendapatkan kasih sayang dan perhatian dari orang tuanya, maka yang terjadi mereka akan mencari perhatian di luar rumahnya. Sedangkan faktor lingkungan didapatkan bahwa banyak dari anak memilih menjadi anak jalanan karena ajakan dari teman-temannya karena mereka merasa nyaman. Jadi ini kan kalian masih di bawah umur, berarti sesuai hukum yang ada itu masih belum bisa diberlakukan. Berarti kalian harus ikut sama saya ke proses selanjutnya ya. Baik.
dilakukan oleh UPI tahun 2013, terdapat intervensi berbasis komunitas berupa pendampingan psikologis yang mana proses dan siklus pendampingannya antara lain yang pertama kita lakukan sebuah asesmen. Di dalam proses asesmen ini kita mengevaluasi holistik yang mengeksplorasi kebutuhan anak pemuda tersebut, meliputi kemampuan emosi, kemudian sosial, spiritual, serta hambatan dan potensi lingkungan. Kemudian kita mengumpulkan data awal tentang keluarga, lingkungan, pendidikan, pekerjaan, dan lamanya menjadi anggota gangster atau anak jalanan. Anak jalanan atau anggota gangster dan keluarganya kami berikan sebuah informasi tentang lembaga yang akan mendampingi selama proses intervensi ini. Kemudian yang kedua, yakni proses pelaksanaan intervensi psikologisnya, yang mana anak jalanan ini diperkenalkan dengan tujuan, kemudian norma, nilai, kegiatan, dan kebiasaan di lembaga kami. Kemudian program intervensi terdiri dari 4 bagian utama. Yang pertama yakni positive parenting skill, yakni memberikan pemahaman kepada keluarga tentang pola pengasuhan yang baik dan bahaya anak di jalanan. Kemudian spiritual commitment, yang mana kami mengajarkan nilai-nilai hidup bermakna dan karakter berbasis spiritual seperti kejujuran, kemudian pemaafan, tanggung jawab, disiplin, kerjasama, dan kepedulian. Kemudian yang selanjutnya yakni berpikir dan memiliki perasaan positif, yang mana kami mengajarkan cara merespon masalah dengan berpikir positif, kemudian cara meregulasi emosi, dan keterampilan sosial. Yang selanjutnya yakni okupasi, yakni mengidentifikasi dan mempraktekkan bakat dan minat melalui pelatihan kerja yang kami berikan. Setelah diberikan intervensi, kami melakukan sebuah penguatan, yang mana penguatan ini dapat memperkuat kondisi stabil yang telah dicapai pada tahap intervensi. Kemudian program penguatan ini meliputi monitoring, yakni layanan kunjungan ke rumah keluarga anak tersebut, kemudian konseling kelompok, yakni mengajarkan fungsi dalam komunitas, menghadapi tekanan dan frustasi, serta merespon tekanan teman sebaya secara cepat. Selanjutnya yakni tekanan positif teman sebaya, yakni anak jalanan yang sudah beradaptasi membantu anak jalanan yang masih rentan, mengajarkan keterampilan interaksi sosial dan pemecahan masalah yang baik. Dan yang terakhir, kami melakukan evaluasi perilaku adaptif, yakni menilai apakah anak jalanan ini sudah memiliki perilaku adaptif untuk kembali ke masyarakat atau keluarga, dan jika masih menunjukkan perilaku maladaptif, dilakukan asesmen ulang untuk mengetahui kebutuhan spesifik dan menjalani program intervensi, penguatan, dan evaluasi kembali. Jadi siklus ini berulang hingga anak jalanan mencapai kemampuan adaptif yang memadai untuk reintegrasi sosial. Itu intervensi yang kami lakukan kepada anak jalanan atau anak gangster tersebut.